Halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Halo teman-teman semuanya, seperti biasa kita mau ngeliat nih ya pergerakan IHSG hari ini. Teman-teman lihat ini di sini ya, gue gedein ya. Pergerakan IHSG ya makin lama makin membosankan ya. Hari ini cuma pergerakannya kayak ulet bulu gitu sampai akhir sesi tuh. Naik gak? Naik sih 0,14%. Volume transaksi regular market itu cuma 9,2 T ya, ditambah negosiasi jadi 10 T lah ya. Jadi kenaikannya transaksinya tapi ya begini doang nih, ulet bulu sideways. Nah jadi saham mana sih yang menarik buat kita analisa nih ya. Gue udah bikin ada 4 saham yang kayaknya boleh lah kita analisa. Oke, yang pertama yang seperti teman-teman tahu bahwa ada berita bahwa dia PKPU sementaranya dilepas gitu ya. Itu saham PTPP. Gara-gara ada berita itu juga, maka PTPP hari ini naik 5,4%. Tapi apakah kenaikannya ini kita boleh beli? Nah, kita coba simak ya analisanya ya. PTPP. Nah, PTPP sendiri menurut gue menarik karena dia dari downtrend, terus dia mulai menarik waktu kemarin 8 September. Ya dia naik terus dia sideways turun ya, menurut gue itu sangat oke sekali karena dikenaikannya dengan volume yang luar biasa gede. Terus dia koreksinya low volume, teman-teman perhatiin tuh low volume, jadi menarik. Nah penurunan dia sampai sini kalau kita ukur pakai Fibonacci ya, ini adalah penurunan pas banget di golden ratio. Jadi dikatakan PTPP apakah reversal patternnya udah bener-bener uptrend? Jawabannya bukan strong uptrend tapi uptrend aja atau reversal aja, tapi nggak strong reversal. Kenapa? Karena dia turun dari kenaikan dia yang 1 sampai ini, dari bottom ke topnya dia turun sampai 38,2, dia rebound gitu. Nah menurut gua ini justru bagus teman-teman. PTPP pergerakannya bagus, demen ya. Semoga PTPP ini bisa kembali lagi performanya gitu ya. Terus pertanyaannya apakah boleh beli PTPP ya? Coba kita lihat dengan indikator yang lain. Kita lihat stokastik dari area jenuh jual, dia udah golden cross naik ke atas. MACD masih di area plus, histogram udah kelihatan menipis, lama-lama tipis, walaupun histogramnya masih di area minus 6 gitu ya. Ya menurutku cukup bagus. RSI masih di area 57 dan cukup bagus. Foreign ya nggak terlalu ngeliat nih ya, kalau misalkan udah kayak begini dia distribusi kecil, akumulasi kecil ya udah biasa aja lah ya kalau misalkan dari itu. Nah kalau misalkan dilihat dari pattern, menurut gue PTPP bagus. Nah sekarang kita mau lihat belinya di mana ya. Kalau kita ngelihat hari ini, dia hari ini big akum ya 8,9. Kita lihat nih average-nya di 776, sedangkan hari ini PTPP close di 775. Jadi kalau misalkan besok kita dapat harga close aja itu udah sama seperti mereka yang akumulasi, dan BB akumulasi itu besar sekali ya. Yang lain cuma 600 juta, dia 7,3 miliar langsung. 7,3 miliar dengan rata-rata 776 ya. Jadi 775 ini udah best price sebetulnya. Nah, kalau gua nggak bakal beli di 775, tapi high-nya ini kan di 785. Jadi gue mau dia break high-nya dulu. 785 dia break ya. Kalau misalkan break maka beli dengan target terdekat itu di resistance dia ya, high-nya itu di 835. Jadi kita bikin di sini 835. Stop loss-nya berapa? Stop loss-nya menurut gua bottom 61,8. Jadi kalau dia bikin lower low, ini low-nya berapa sih? 730. Kalau dia bikin lower low berarti dia pergerakannya cuman naik gara-gara berita doang gitu. Jadi 730. Ini kan dia low-nya 730. Gue berarti low 720. Dengan risk 8%, rewardnya 6%. Tapi menurut gue rewardnya ini sementara ya, 6% ini sementara. Karena kalau dia break dari sini, dia bisa menuju ke Fibonacci extension 1000. Ya tapi kita kan jangan ngomongin jauhnya dulu, targetnya dulu. Yang penting resikonya bisa terima gak? 8% seperti itu. Ya, hopefully besok PTPP bisa break dan kebeli ya. Karena menurut gue cukup oke untuk PTPP ini, valid reversal. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Bagikan pendapat kalian juga mengenai ini saham layak gak buat kita beli. Telkom. Oke, Telkom ini ya perusahaan tercinta ya harusnya dulu.
Jadi waktu itu sempat bikin analisa, dia bikin reversal, dia kan break tuh, kebeli kita profit 5% ya, karena target di 4.400, kejual, habis kejual ya udah turun lagi ya kan. Emang begitu Telkom, pergerakannya sideways mulu. Nah tapi sidewaysnya dia ini kayak mengulang historinya sebelumnya nih, seperti ini. Jadi ini gua hapus dulu, teman-teman udah lihat. Nah ini sideways lagi kan di bawah, tapi sidewaysnya ini ya begini-begini aja tuh, bikin double bottom tuh, bikin double bottom. Ini juga nih teman-teman lihat, di area support, resistance, begini-begini aja. Nah tapi dia sekarang lagi mau nge-break. Apakah dia bisa break? Ya kalau menurut gua, kalau dia misalkan dia bisa break, maka targetnya si Telkom ini adalah area sidewaysnya dia. Target kita masukin ke sini 4.000, target 4.000. Apakah bisa ke 4.000? Ya kita nggak tahu, kita tulis aja dulu. Oke, jadi untuk Telkom sendiri ya menurut gua, kalau dia beneran nge-break dan ke 4.000, menurut gua Telkom akan jadi bagus lagi karena dia close di atas EMA 200. Kalau kita lihat indikator, MACD masih di area plus semuanya, lebih cenderung ke sideways, tapi ini menurut gue MACD strong, menunjukkan dia makin kuat ya. Jadi menurut gue cukup bagus nih Telkom buat kita jadikan incaran. Terus stokastik masih di area, udah di area jenuh jual ya, hopefully dia break ya. Belinya di berapa? Nah belinya di berapa kita lihatin ya. Selama sideways ini average mereka ya pasti di antara tengah-tengah di sini, di moving average 20. Kalau gue seperti biasa, teman-teman tahu dia high berapa, gue maunya tunggu dia break. Oke, 3.840 dengan target di 4.000, 4%. Ya namanya Telkom pergerakan lemot begini ya udah seperti ini. Risk and rewardnya 1,4%. Ya stop loss gue di sini lah, bener. Kalau dia udah break, dia ternyata jebol lagi EMA 50, ya gue stop loss dulu aja. Ya kan pergerakan dia begitu. Target 4.000. Menurut kalian Telkom menarik gak? Bagikan pendapat kalian ya. Lanjut nih, saham berikutnya itu Meta. Wah, ini lagi saham hype nih ya, kenaikannya gila, tinggi-tinggi banget. Tapi gue waktu itu nggak tertarik karena ini saham mati sebelumnya. Terus dia break, ada volume, ya oke lah ya. Nah sekarang menarik, kenapa? Karena dia benar naik kenceng, terus dia turun, dia strong uptrend ya. Dia di Fibo 50 hari ini ada pantulan naik 13% ya. Dan teman-teman lihat ketika dia naik ini volumenya gede gila. Ini kayaknya disuspend ya, hari ini disuspend. Bantingannya karena disuspend, orang keluar banyak gitu. Terus ya koreksi hari ini reboundnya dengan volume yang lebih besar sedikit ya. Nah tapi untuk saham-saham yang kayak begini, anjuran gue ya masuknya dana kecil aja teman-teman ya. Cuman volume transaksinya ini lumayan gila loh, 47 M ya. Ini si Astra lagi AZ ini beli 14 M di Meta dengan average 238. Hari ini rata-rata semua 237 hari ini, dan close dia di 246. Kalau teman-teman mau nebeng, ini kalau ngomong begini kan nebeng sama bandar ya, padahal hari ini distribusi tuh ya. Kalau misalkan besok turun ke 238 ya boleh, tapi kalau menurut gua ya, kalau dia turun ke 238 itu malah jadi jelek karena dia gak berhasil close di atas 61,8. Kalau gua akan, kalau dia break 250 high dia hari ini di 252, dia break ya, nah mau beli dengan stop loss ya. Kalau dia jebol nggak gede-gede, saham yang kayak gini masuknya jangan terlalu besar sih kalau menurut gua. Dengan target terdekatnya itu di area sini aja dulu, 280, 11%. Nah kalau melihat saham kayak gini, kita lihat ke lebih dekat lagi ke 1 jam, pergerakan 1 jam, karena biar kita tahu, karena ini pergerakannya cocoknya sebetulnya buat orang-orang yang hobinya scalping gitu. Nah pas kita ngeliat 1 jam ini lebih enak lagi nih kelihatannya. Di sini ada pattern yang ascending triangle lah ya, triangle naik lah, ini bikin higher low, lalu juga ini dia bikin resistance di sini kan. Dan moving average 50-nya dari chart 1 jam itu 253. Nah berarti gue bisa nentuin nih 254 atau 255.
Oke gitulah. Kalau break, targetnya dari teori ini adalah di 270. Oke, 270. 6%. Ini target awal ya teman-teman ya. Kita TP dulu, dia koreksi ke sini ada rebound, kita beli lagi boleh. Sebetulnya kalau misalkan itu ya bisa ke 320. Cuman kan ini pergerakan yang seperti ini ya. Jadi beli aja dulu. Kalau dia break kayak gitu. Ini menurut gue ya untuk meta ya. Kalau kita lihat ya menurut gue cukup bagus untuk meta. Tapi yang penting lagi-lagi bukan profitnya, tapi lu pikirin dulu siap gak lossnya. Jangan sampai gila. Kebeli loss malah gila. Enggak, jangan sampai. Oke. Lanjut ke saham berikutnya itu Jasa Marga. Nah, ini adalah salah satu yang bagus juga. Dia masih strong uptrend, reversal strong, naik terus. Kita ukur ya, penurunan dia ke sini itu pakai Fibo dari sini. Itu ya masih uptrend. Dibilang strong enggak? Ya uptrend. Pas banget 38,2 dan kena di resist becoming support. Di sini dia bikin hammer. Jasa Marga bagus. Nah, hari ini sebetulnya naiknya bagus, cuman gara-gara ada tekanan jual, jadinya dia shooting star tuh teman-teman. Perhatiin dah. Kok gue pencet itu mulu sih? Nah, stokastik bagus bener, ya kan? MACD bagus. Ya udah mau golden cross, masih di area plus. Histogram udah makin menipis, makin bagus nih. RSI udah nekuk ke atas, sudah mau ke 70. Foreign akumulasi 11 miliar hari ini. Kan Jasa Marga bagus bener nih kelihatannya. Cuman volumenya jelek, ada volume tekanan jual. Nah, kita lihat ya ke time frame 1 jam. Dia jualnya itu justru pas di jam 2 siang. Tuh. 2 siang sama jam 3 tadi. Jadi ada yang ngejual, ada yang taking profit waktu di tadi market jam 2 dan jam 3 gitu. Tapi kalau ngeliat dari seperti ini menurut gua ya enggak, ya masih bagus Jasa Marga. Kita lihat nih. Tuh. Ini dia bikin, dia habis ngebreak ya kan, ini resist ya. Kita lihat nih ya, ini resist nih tuh. Dia koreksi, kita lihat. Koreksi. Cuman sayang sih, jeleknya jam 2 itu taking profitnya gede banget, volume yang gila. Seperti itu. Langsung turun. Jadi kalau buat Jasa Marga ngeliat begini, gue bakal bikin plan kalau dia break dari high dia yang di sini. Dia high-nya itu di 4530. Kalau 4530 dia bisa lewatin, 4540, maka ya Jasa Marga masih menarik buat gua gitu ya. Jadi kita bikin begitu, dia mesti break ini 4550 nya ya. Target terdekat di sini enggak lah, tapi gua nggak bakal ini. Kalau dia break lagi dari high dia yang di sini di 7 September itu di 4660, itu Jasa Marga menurut gua bakal melanjutkan kenaikannya. Contohnya gimana? Contohnya kayak di sini. Dia break, ya kan? Break kenceng, gila, naik terus. Berapa persen? Teman-teman lihat waktu dia break 17%. Apakah dia bisa mengulang lagi Jasa Marga? Ya, kita lihat aja. Seperti itu ya. Ini kalau ngomongin target jangka panjang, gua kesini 17% dengan stop lossnya. Kalau dia jebol lower low 5%. Risk and reward 1:3 sebenarnya. Apakah bisa? Ya kita nggak tahu. Makanya kita mesti punya plan aja dulu. Oke? So teman-teman, sekian analisa saham kita hari ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa teman-teman join di link Telegram di deskripsi. Ya mohon bantuannya untuk like dan subscribe dan bagikan ke yang lain supaya channel ini makin bertumbuh ke depannya. So thank you semuanya, bye bye.